Selamat pagi warga jemaat Resopo yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam peribadatan minggu ini, kita sekaligus merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020 atau ACWC. Untuk itu, petugas kurpe tidak saja dari majelis jemaat, tetapi KPPW jemaat ikut berperan di dalamnya. Warga jemaat Resopo yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, sekaligus perayaan ini sebagai bukti solidaritas bagi perempuan di negara Taiwan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pelengkap hitung jemaat nomor 2 bait 1. Mulia, mulia namanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengambil saat teduh, kita masuki ibadah saat ini. Ibadah ACWC kali ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat kekasih Tuhan, adapun sabda Tuhan yang mendasari di dalam kita memasuki ibadah saat ini diambil dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead sama pada zaman dahulu kala. Nah, jemaat kekasih Tuhan, Nabi Mika di dalam mengembalakan umat Israel yang terkenal dengan sebutan umat yang sangat tegar tengkuk itu, Nabi Mika hanya berharap akan kasih dan pengampunan Tuhan bagi umat Israel, sehingga umat Israel tidak mengulangi pelanggarannya kembali di hadapan Tuhan. Demikian juga kita dalam memasuki masa Advent di bagian yang terakhir saat ini,
Mari menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita layak di dalam menyongsong kehadiran Sang Natal sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita sambut firman penghantar dengan kita memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan seraya mengakui segala dosa serta kekurangan dalam kehidupan yang telah kita jalani. Ya Tuhan, Engkau telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan, dan cinta kasih. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan juga pengampunan-Mu. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah. Dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat. Kami memilih untuk diam, untuk tidak menolong mereka, sehingga mereka terus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri, sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut seruan pertobatan ini dengan memuji TKJ 138 bait 1 dan 3, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada
Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita saatnya kita untuk mendengarkan bagian dari firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan terlebih Bapa, hari yang baik serta kesehatan yang boleh kita peroleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat jasmani rohani yang sudah kami terima hari lepas hari. Hari ini Bapa, kami akan mendengarkan bagian dari firman-Nya. Mohon Bapa kiranya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah jemaat-Mu pada siang hari ini, terlebih yang ada di rumah masing-masing, sehingga kita diberi kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Penatua Tati Mariati, yang akan berfirman pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, berikanlah Bapa hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak pribadinya, namun kehendak yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan, dan juga janganlah biarkan firman-Mu itu berlalu di dalam kehidupan kami, namun boleh kami menerapkan di dalam hati pikiran kami Bapa, sehingga menjadi rema, terlebih Bapa boleh bermanfaat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni Bapa atas segala dosa pelanggaran kami, karena hanya di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada siang hari ini diambil dari Bilangan pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai dengan 8, dan dilanjutkan Ibrani pasalnya yang 10 ayat 19 sampai 22. Bilangan 27 ayat 1 sampai 8 dengan berikut: hak waris bagi anak-anak perempuan. Demikian jenis lengkapnya. Kemudian dekatlah anak-anak perempuan Zelofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mala, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Dilanjutkan Ibrani pasal yang 10 ayat yang 19 sampai 22,
Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa setia di dalam mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tema khotbah saat ini adalah menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya atau adat istiadat yang berkembang di tengah kehidupan, tentunya banyak ragamnya. Sangat bermacam-macam yang namanya budaya itu. Di antaranya adalah budaya patriarki yang sangat menjunjung tinggi martabat kaum laki-laki. Sebaliknya, sangat merendahkan martabat kaum perempuan. Budaya ini sudah ada sejak zaman kehidupan bangsa Israel. Nah, akibat yang timbul, nilai-nilai kesenjangan sosial antara kaum laki-laki dan perempuan sangat timpang, tidak seimbang. Di bidang hukum, kaum laki-laki lebih diuntungkan dari kaum perempuan. Menghadapi kesenjangan sosial yang ada, kaum perempuan seringkali tidak memiliki keberanian untuk menerobos tembok ketidakadilan. Hal ini menjadikan kehidupan perempuan sangat tertindas. Seperti yang diceritakan di dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-28. Ada seorang ayah bernama Zelofehad. Zelofehad adalah keturunan dari suku Yusuf. Mempunyai anak perempuan 5 orang. Setelah Zelofehad mati, kelima anak perempuannya tidak mendapatkan hak waris dari harta kekayaan yang ditinggalkan. Sebab hukum Ibrani kuno menetapkan perempuan tidak dapat mewarisi harta warisan. Sehingga semua harta warisan Zelofehad jatuh di dalam tangan saudaranya laki-laki. Jatuh di tangan saudara lelaki Zelofehad. Nah, saudara kekasih Tuhan, betapa menderitanya kelima anak perempuan Zelofehad di dalam melanjutkan kehidupannya bersama dengan keluarganya. Di dalam penderitaannya, mereka masih mempunyai semangat untuk memperjuangkan haknya. Mereka datang kepada Nabi Musa untuk menawarkan jalan keluar di dalam memperbaiki sistem sosial yang berlaku saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan para perempuan tidak menjadi lemah. Pikiran dan tindakan perempuan tidak menjadi tertekan saat menghadapi permasalahan yang sangat sulit sekalipun. Musa sebagai pemimpin bangsa sangat menyadari bahwa otoritasnya sebagai pemimpin berasal dari Tuhan. Lalu Musa membawa segala persoalan itu di hadapan Tuhan. Segala perkara yang dihadapi oleh putri-putri Zelofehad dibawa ke hadapan Tuhan oleh Nabi Musa. Nah, saudara kekasih Tuhan, Tuhan tuh maha mendengar akan seruan umatnya. Tuhan sangat memperhatikan kepada umatnya yang sangat tertindas. Maka Tuhan telah mengindahkan segala permohonan anak-anak Zelofehad, dan Tuhan telah berfirman kepada Nabi Musa tentang hak waris
untuk perempuan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, di sini perjuangan anak-anak Yelafehat untuk mencari keadilan telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Untuk menerobos tembok ketidakadilan memang diperlukan sebuah keberanian, sebuah kecerdasan dan kerendahan hati, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa di dalam membela bangsanya. Sebagai pemimpin, Musa telah merubah sebuah krisis menjadi titik balik bahwa kesenjangan besar antara kaum laki-laki dan perempuan ada sedikit perubahan. Hal ini menunjukkan atas cinta kasih dan keadilan Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu diciptakan sepadan. Artinya, kedudukan kaum laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang ditinggikan atau tidak ada yang direndahkan. Baik dalam kebersamaan dalam rumah tangga atau di tempat kerja. Nah, berbicara tentang kaum perempuan dan masalah gender yang masih sering terjadi hingga saat ini. Ironinya, setiap bulan Desember diadakan peringatan Hari Ibu, yaitu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Nah, pertanyaannya, mengapa ada peringatan Hari Ibu? Hal ini adalah wujud sebuah apresiasi kepada kaum ibu. Sebab di tangan seorang ibu akan menentukan generasi penerus bangsa yang handal. Hanya di tangan seorang ibu akan menentukan generasi penerus bangsa yang mempunyai integritas yang tinggi, yaitu jujur, ucapan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara kekasih Tuhan, sekarang saatnya kaum ibu bersama dengan kaum bapak hendaknya mempunyai visi yang sama di dalam membimbing dan mendidik anak-anak untuk meraih cita-citanya, untuk meraih pengharapannya di masa yang akan datang. Sehingga anak-anak dapat menjadi generasi penerus bangsa dan di gereja yang mempunyai sikap yang rendah hati dan berintegritas yang sangat tinggi. Seperti nasihat penulis kitab Ibrani dalam bacaan kita yang kedua tadi, melalui Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus telah bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yang disaksikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Nah, melalui kitab Ibrani, Tuhan menunjukkan jalan yang baru bagi kita untuk dilalui. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan hidup kita. Jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan hidup kita. Jalan hidup kita seringkali menurut dengan kata hati kita sendiri. Jalan hidup kita seringkali mencari kesenangan sendiri dan mementingkan diri sendiri, dan jalan hidup kita adalah cuek terhadap orang lain. Dan juga seringkali kita kurang menghargai kepada sesama kita di dalam pelayanan maupun di dalam rumah tangga. Itulah jalan hidup kita.
Nah, saudara kekasih Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Semua itu telah dilalui oleh Tuhan Yesus untuk sebuah pengampunan dan kebaikan bagi semua umat-Nya yang menderita. Tuhan Yesus di dalam penderitaannya di Bukit Golgota adalah sudah dilalui semuanya, dan semua itu adalah wujud solidaritasnya kepada umat-Nya. Penderitaan Tuhan Yesus di Bukit Golgota adalah wujud kasih-Nya kepada kita semuanya sebagai umat yang percaya. Oleh sebab itu, mari kita semuanya menyelaraskan jalan hidup kita dengan jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu jalan untuk kebenaran. Sehingga kehidupan kita semakin berarti, kehidupan kita semakin bermakna bagi orang lain. Mari kita tutup kesenjangan sosial di antara kita dengan kita saling peduli dan suka berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Mari kita peduli kepada saudara-saudara kita yang mengalami tindak ketidakadilan di segala aspek kehidupan. Dan marilah kita jadikan jalan hidup kita dapat menjadi jalan berkat bagi Tuhan untuk orang lain. Biarlah kehidupan kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kiranya rahmat Tuhan menolong dan menyertai kita di dalam kita melanjutkan karya Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita ikuti dan kita hayati persembahan kur dari KPPW Jemaat Rosobo. Persilakan. Saudaraku, selamatlah berjuang dengan teguh layani Tuhanmu. Segala budimu tetap terbayang, tak dapat kami balas kasih-Mu. Saudaraku, kita tetap
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Mars Wanita GKJW. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menggigitkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, setiap saat kita selalu disertai, dilindungi, bahkan dicukupi segala kebutuhan hidup kita. Maka sudah seharusnya kita membalas kasih Tuhan itu dengan kita mempersembahkan syukur kepadanya. Untuk itu kita dengar dasar firman Tuhan yang kita ambil dari Kolose 1 ayat 12 yang demikian bunyinya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sambil mempersembahkan, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan seterusnya. Haruslah mengucap syukur
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, marilah kita berdoa untuk pagi hari ini dalam rangka kebaktian AJWJ. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk para perempuan di Asia, agar mereka mampu menunjukkan keberanian, menghancurkan kebuntuan dan batas-batas tradisi budaya, sistem, gender, dan ras yang menyebabkan pemisah. Di antara kami, kaum perempuan di Asia, beri kami Bapa kemampuan kaum perempuan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu di dunia ini. Bapa di dalam surga, para perempuan di Asia, berilah kami untuk mewujudkan kenyataan itu, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses setiap sumber daya dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Bapa di dalam surga, sehingga kami kaum perempuan Asia dapat hidup satu dengan yang lain, berdampingan dalam satu di bawah panji Kristus seperti yang Kau kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan, bersama dengan para perempuan di Asia, agar bersama-sama mereka mampu saling berdampingan untuk membangun komunitas atas dasar cinta kasih dan keadilan. Kami memohon ya Allah, Engkau adalah Allah yang juga mengerti segala kebutuhan dari setiap organisasi, bahkan negara-negara mitra yang berjuang untuk menolong, mendukung, dan menopang para perempuan yang sedang mengalami kekerasan. Tuhan, berkatilah negara-negara mitra. Tuhan, cukupkan semua kebutuhan negara-negara mitra, sehingga boleh mendukung kami, perempuan-perempuan Asia. Apa yang menjadi pengharapan perempuan-perempuan Asia boleh terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, agar persekutuan perempuan gereja Asia boleh mampu menjadi teladan yang baik, tetap terus memiliki kepekaan dari belas kasihan-Mu, agar bukan hanya mendengar, tetapi mampu melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kami, sehingga datanglah dan terwujudlah keadilan. Bapa kami yang di surga, sebagai wanita kami bersyukur kepadamu atas kebahagiaan dan sukacita yang Engkau berikan. Ya Bapa, dalam ibadah kaum ibu ini, kami sebagai wanita ingin memohon kepadamu, berkatilah seluruh wanita-wanita di Indonesia dan dunia. Berkatilah seluruh anak-anak, perempuan, remaja, kaum ibu hingga nenek-nenek di seluruh dunia ini, agar selalu mendapat penyertaan dari-Mu. Berkatilah mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, agar bisa melayani suami dan anak mereka dengan baik. Bagi yang telah bekerja, biarlah Engkau berkati agar pekerjaan mereka lancar, supaya mereka menjadi wanita karir yang dapat dibanggakan suami dan anak-anak. Bagi yang masih mencari kerja, permudahkan mereka dengan petunjuk kudus-Mu, agar dapat menjadi bagian dari perusahaan yang mereka impikan. Jadikanlah kami beserta seluruh wanita dan perempuan dunia agar dapat menjadi wanita yang kuat, tidak takut melakukan perubahan, serta selalu dapat melindungi diri dari ancaman dari kaum lelaki. Berkatilah kami bahagiaan dari sukacita sepanjang hari. Saat ini kami juga mengucap syukur atas penyertaan yang berhenti-hentinya, yang tak berhenti-hentinya, Kau curahkan kepada kami semuanya. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang dilakukan.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menerima pengutusan dari Tuhan. Ingatlah bahwa perempuan adalah pioner dalam hal iman dan perubahan. Ada perempuan Samaria, Maria Magdalena, Marta, Lydia, dan perempuan-perempuan lainnya yang tidak bisa dikenali namanya, menjadi pewarta akan kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita, para perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan, adalah kita semuanya. Sudah saatnya semangat perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan terus bergelora dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut ujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, bait yang kelima, Kuutus Ko. Mencari sesama yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyalangi karya di Kalvari. Ku utuskan mengiring langkahku. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah saat ini, dan kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai dan sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut lengkap Kidung Jemaat nomor 180, Kasih Tuhan mengiringimu.
dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan datang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Bapak Ibu warga Trosobo yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah usai mengikuti peribadatan minggu ini sekaligus perayaan ibadah ACWC. Maka para perempuan jemaat Trosobo terus doa dan mendoakan segala perkembangan perjalanan kehidupan kita, baik dalam lingkup keluarga, gereja, serta masyarakat. Kita kaum perempuan sebagai tiang doa terus menunjukkan eksistensi kita bahwa bisa. Untuk itu, tetap semangat, juga jaga kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa berkuasa dalam segala pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.